Ya, Bang Erik. Mungkin sebenarnya sih kita itu ingin adanya wahana ya, wahana tempat kita ngumpul, kita beraspirasi, kita berbagi ilmu, berdiskusi dan lain-lain. Makanya disampaikan juga sama Kak Cima dan saya pribadi kepada adik-adik nih yang jalanin, dan karena juga milik mereka, saya sampaikan ini adalah wahana kita semua, khususnya untuk media, semuanya free. Kapan aja, nggak pakai Sabtu Minggu atau Jumat atau Senin Selasa, pokoknya tinggal sebut kita dari media ini, semuanya free. Jadi silahkan nanti teman-teman media datang ke sini, ngumpul semuanya di sini. Jadi sini ajang aspirasi. Kedepannya, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita ingin nanti itu akan nambah tempat. Karena mungkin Indonesia ini kurang tempat aspirasi kali. Jadi kita butuh tempat aspirasi yang ya kalangannya menengah ke bawah, standar semua orang bisa masuk lah, tidak mau masuk takut-takut. Jadi kita buat kalau untuk media, karena terlalu banyak media juga di Indonesia, semua free. Di ladang ibadah, ladang berbagi ilmu, ladang berbagi informasi dan lain-lainnya. Itu mungkin dari saya. Kak Cima sendiri ada tambahan? Ada tambahan dari Kak Cima? Sampai akhirnya terbesit gitu ke kuliner gitu. Kalau terbesit ke kuliner, ini kan sebenarnya lebih tempat kopi ya, terus aku sih pengen aja, memang sebenarnya udah niatan dari lama, pengen ada, ini tujuan awalnya memang pengen buat yang menengah ke bawah, maksudnya menengah standar lah, tapi yang bisa dinikmatin sama aku kan banyak teman-teman dari media juga, teman-teman yang dari kalangan menengah ke bawah atau gimana, aku kan campur lah gitu kan. Jadi gimana caranya biar mereka tuh bisa merasakan apa yang orang-orang di luar sana rasakan, ya kayak nongkrong gitu kan banyak juga, aku juga suka lihat di Twitter atau di mana kayak pengen nongkrong cuman tanggal tua lah, pengen nongkrong gini-gini lah dan lain-lainnya. Nah jadi aku buat, ya udahlah, aku bilang sama suami terus teman-teman sama adik ipar, Kak kenapa nggak buat gini-gini? Oh yaudah, aku punya ide gini gitu kan. Aku cuma minta satu gitu, kayak misalnya teman-teman aku yang mungkin dia bilang merasa dia tanggal tua gitu kan, atau mungkin dia merasa dari teman-teman media yang deket-deket sini lewat apa dari teman apapun lah gitu, boleh gak kesini gitu kan. Akhirnya mereka bilang oh boleh, deal gitu ya. Akhirnya terbentuklah cafe ini gitu, coffee shop ini sih. Nah niatnya itu dari itu gitu. Dari gimana caranya supaya teman-teman yang teman-temanku rasain yang lain-lain tuh bisa merasakan gitu, kayak nongkrong-nongkrong di Jakarta Selatan. Yeah. Bang Erik juga mungkin udah maksudnya terus mengajarkan sisi bisnis kan ke Cima gitu, karena memang kan sama Bang Erik gitu, Cima juga mungkin fokusnya sekarang ke bisnis sampai akhirnya dua usaha ini muncul. Ya memang saya khususnya pribadi, mungkin banyak sih di luar sana tuh lelaki ya, dia ingin menjadi presiden direktur atau direktur utama di sebuah perusahaan. Cuma kalau saya pribadi, memang istri saya jadikan CEO sendiri, dia menjadi presiden direktur dan saya cuma sebagai komisaris utama. Jadi tujuannya apa? Kita dalam bermasyarakat sering berbicara itu tergantung ibu negara, benar nggak sih? Jadi istri itu adalah ibu negara, istri adalah menteri keuangan. Jadi kita minta, saya akan mau didik dia bahwa semua nanti penentu kebijakan itu adalah kamu. Saya cuma buka jalan semuanya, gitu kan ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, untuk ini semua saya mau nambahkan, punya jargon. Kalau saya dulu di orang Melayu di Sumatera sana atau di suatu tempat, ketika saya masih merintis bisnis, kita ada cerita. Ketika ngumpul di suatu warung kopi, kita selalu bilang nggak ada kopi, nggak ada cerita. Jadi pada kesempatan ini mungkin nanti teman-teman bisa sampaikan nggak ada kopi, nggak ada cerita. Jadi kopi, ya itulah, dari kopi akan menumbuhkan banyak inspirasi dan lain-lainnya. Nah mungkin itulah dari saya. Dan Kak Cima dengan adanya Madam Emoy dan Grow 168 juga mungkin semakin serius juga kan di bisnis, atau seperti apa? Bisnis lain. Iya maksudnya ya. Ya aku sih insya Allah kalau misalnya ini sesuai keinginanku gitu kan, bisa bisa semua orang suka dengan konsep dan lain-lain, mau dari kopi, mau dari kue kering yang aku buat gitu ya. Kalau misalnya ini ya aku akan jalan terus dengan bisnis
lain karena kan satu oke, dua oke, tiga oke, empat oke. Kan ini bisnisnya nggak cuma 2 ini doang ya Kak, Nggak. cuma maksudnya sebelumnya juga banyak juga merintis banyak usaha di bidang lain, itu cukup kewalahan nggak buat ngatur semuanya nih? Kalau ngatur semuanya kewalahan sih, kalau yang besar-besar pastinya suami ya, yang besar-besar gitu. Aku kan cuman kayak set gitu kan, tanda-tanda tangan, cuman melukis-melukis doang gitu. Tapi kalau masalah yang kecil-kecil kewalahan enggak, soalnya ada adik ipar dan sepupu-sepupu lain yang alhamdulillah ikut membantu, support. Jadi jadi terasa ringan sih. Yang lain nanya. Kalau boleh tahu Mas Emma apa filosofinya loh dari penamaan nama itu yang madam itu? Filosofinya apa? Filosofi kalau madam Imo ya? Apa sekedar nama-nama aja gitu? Enggak, kalau Imo, madam sih biasa lah ya, mem gitu ya, atau perempuan, ibu gitu kan, wanita gitu. Nah kalau Imoy, sebenarnya almarhum ibuku manggil aku tuh Imoy gitu kan. Kalau di bahasa Belanda, Imoy itu cantik, coba aja diketik EMOOI gitu, Imoy cantik. Nah berasal dari situ, yang ya semoga kedepannya bisa baik lah, karena itu pemberian nama panggilan almarhum ibuku buat aku. Artinya tak terbantahkan ya bahwa Mbak juga kepengen bukan memberi pekerjaan ya, artinya di satu sisi bersilaturahmi, di sisi lain juga belajar bisnis bareng gitu ya. Iya. Artinya tidak terlalu profit. Artinya ini harus berhitung rugi juga kan? Iya. Mungkin Mas Erwin bisa nambahin. Jadi posisinya ini saya selalu sampaikan, ini bukan tempat untuk profitable. Oke. Karena kedepannya kita sedang bentuk yayasan juga, itu yayasan non profitable. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di sini adalah tempat kita berbagi ilmu, ladang berbagi aspirasi dan lain-lainnya. Muncul ide-ide ya. Muncul ide-ide. Karena kan kita sebagai kaum milenial, karena kedepannya pasti juga Indonesia ini adalah milenial yang mengisi. Jadi bagaimana kita bisa berbagi aspirasi dan kita bisa punya visi dan misi berguna bagi nusa, bangsa, serta agama kita masing-masing. Juga berguna bagi semuanya. Jadi karena saat ini banyak krisis kan, yang kaya doang, gitu kan, kaya dia doang, yang lain ya udah seperti itu. Jadi kita berharap ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Itulah kenapa kita mulai dari tempat seperti ini. Nanti mungkin kita nambah lagi. Jadi kalau boleh saya ngasih apresiasi, mungkin langkah yang pas ya ketika mengelaborasi dengan teman-teman media itu sangat pas Mas Erwin. Dan ini proses itu bisa kita lalui dan nanti nextnya kita dapat kita di pusat informasi atau aspirasi. Ya memang begitu. Khususnya untuk perusahaan kita sendiri, kita punya Winmar Holding. Saya punya jargon, kalau mungkin kalian buka website winmarholding.com, itu saya punya jargon di situ, integrated solution for human being. Jadi memang solusi untuk kemanusiaan. Jadi kita bisa bermanfaat bagi semuanya, nggak cuma diri kita. Jadi kalau kaya, nggak kaya kita doang, kita kaya semuanya bisa kita ajak untuk di tingkat level selanjutnya. Mas, untuk hidangannya sendiri atau kopinya, kalian cukup picky nggak sih untuk milih hidangan? Nah sampai saat ini kita nggak terlalu concern di bidang seperti itu, karena kan kita kan ngambil tadi tuh levelnya kita menengah ke bawah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita benar-benar concern untuk benar-benar picking di biji kopinya dan lain-lainnya. Karena kan banyak pendahulu kopi, dan kopi ini kan sangat luar biasa ya. Jadi kita juga bukanya nih sebenarnya sih suddenly gitu, mendadak, jadi Nggak mendadak juga sih, nggak mendadak juga. Cuman lebih kan banyak nih kopi-kopi yang lagi hits gitu ya, kalian tahu lah, yang bisa live musik, bisa ini, bisa itu. Nah terus banyak di kalangan yang menengah ke bawah itu juga yang nggak pernah merasakan nongkrong gitu loh, lebih tepatnya. Nah akhirnya aku sama suami milih gini, yang gimana kita nggak bikin aja di Jakarta Selatan, biar anak-anak yang menengah ke bawah atau anak-anak yang SMA atau anak-anak yang tanggal tua lah kemudian bisa nongkrong gitu. Oh yaudah, akhirnya buat lah itu di sini bersama